In the days of Noah, the world was washed by rain. Yet God re-established His covenant, a promise to begin again, a new life. Out of obedience, Noah built. Out of faith, he walked closely with God. From ruins, God provides refuge. From obedience, He restores relationship. The same God who restored then still invites us now to walk with Him, to trust His promise, to begin again. God is not finished. He is the God who restores. Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan bahwa di awal bulan Februari ini kita boleh bersama-sama berada kembali di rumah Tuhan dengan sukacita yang melimpah, damai sejahtera yang penuh untuk kita boleh menyanyikan puji-pujian yang penuh semangat. Amin. Mari kami ajak balik berdiri bersama Bapak Ibu Saudara untuk kita mau bawa ibadah kita sore ini di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas kemurahan-kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam seminggu ini ya Bapa. Engkau sudah memberikan kami kekuatan baru, hati yang baru untuk kami melalui hari-hari kami dengan tetap bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan jikalau hari ini, di sore hari ini kami boleh berada kembali di rumah-Mu untuk beribadah bersama ya Bapa. Mari ya Tuhan, Kau setiap kami, Kau urapi setiap kami ya Bapa. Berkati setiap kami jemaat-Mu yang hadir, berkati setiap kami para pelayan-Mu yang melayani di hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera yang melimpah di dalam melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk firman-Mu ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu ya Bapa. Biar firman yang boleh disampaikan menjadi firman yang hidup di dalam setiap hati kami ya Bapa, dan menjadi pelita bagi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini hanya ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama katakan amin. Haleluya. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Lagi bersama-sama nyanyikan seperti mentari pagi. Seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai
Yesus menjadi jaminan hidup kita, katakan amin. Dia benteng hidup kita, amin. Dia kekuatan kita, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segenap hati katakan, oh, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih, katakan, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup, Kau kekuatanku Tuhan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau sudah buktikan Tuhan setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau bersama. Katakan Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Sekali lagi sama-sama kita sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, dahsyat Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami, Yesus. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kami percaya Engkau satu-satunya pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan,
detik ini ku penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya berharap. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sebab firman Tuhan berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depan engkau. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Tuhan, pujian ini pernyataan iman kami, syukur kami sampai detik ini Tuhan. Kami melihat penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kasih Tuhan yang tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Walau dunia berubah, bumi bergoncang, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Oh Yesus, oh, terima kasih Tuhan. Syukur kami Tuhan, sembah kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Percaya kasih-Nya tidak berubah dalam hidup kita. Percaya Dia mengasihi kita semua. Percaya Dia sanggup
haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara. Bukan basa-basi, tapi memang waktu berjalan begitu cepat ya. Kita sudah masuk di bulan kedua tahun ini. Ya, jadi waktu berjalan begitu cepat. Dan di bulan yang baru ini kita punya tema yang baru. God who restores. Allah yang memulihkan. Katakan amin saudara. Saya sangat senang sekali saudara dengan tema ini karena kita punya Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita semua saudara. Dan hari ini kita akan belajar bersama yang akan kita pelajari dari salah satu kitab dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, khususnya pasal yang ke-6. Kalau saudara melihat latar belakang yang di belakang saya ini, ya, saudara pasti tebak. Kalau ada gambar ini kisah siapa, saudara-saudara? Ya, kisah Nuh ya. Noah. Nuh. Nah, kita akan belajar dari Nuh hari ini, saudara ya. Saya beri judul ini, saudara. God first, grace first. Ya, Tuhan lebih dahulu, kasih karunia lebih dahulu juga, saudara. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah ini, saudara. Jika dimulainya dari Allah, maka mulainya dari kasih karunia. Saudara, mungkin waktu saya mengatakan kalimat ini belum nangkep sepenuhnya ya, saudara ya. Tapi sebetulnya kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa. Jika dimulainya dari Allah, maka mulainya dari kasih karunia. Saudara, sebelum kita akan belajar bersama, mari kita akan membaca, saudara, ayatnya ya. Kita akan baca ayatnya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ini, saudara. Iya, oke. Kita akan baca, saudara simak saja, lalu saudara mengikuti. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat. Nah, anak-anak Allah ini langsung saja saya jelaskan, saudara. Ini bukan Allah punya anak, saudara ya. Anak-anak Allah ini adalah sebutan bagi keturunan Set. Kenapa disebut anak Allah? Karena Set keturunannya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi disebut anak-anak Allah. Saya lanjutkan ya saudara ya. Set itu siapa? Set itu keturunannya Adam, saudara. Jadi dari Adam kemudian ya ada keturunannya namanya Set. Nah, Set itulah yang melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Keturunannya takut akan Tuhan. Makanya disebut anak-anak Allah. Bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, ini ada anak-anak perempuan manusia. Tadi ada anak-anak Allah. Ya, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Nah, anak-anak perempuan ini anak-anak siapa, saudara? Anak-anak Kain. Kain itu adalah keturunannya Adam yang hidupnya tidak takut kepada Tuhan. Ya, keturunannya itu jauh dari Tuhan, berbuat jahat. Ya, supaya saudara tidak bingung dengan ayat ini, saudara ya. Saya jelaskan itu. Nah, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke. Lalu ayat selanjutnya, saudara. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit, saudara ya. Tanpa mengecilkan terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia, kata yang dipakai orang-orang raksasa itu katanya adalah Nephilim. Ya, Nephilim itu dalam bahasa asli kata napal, ya, dalam akar katanya artinya apa? Artinya jatuh. Artinya jatuh. Ya, bukan raksasa, bukan, saudara. Ya.
Nah, makanya sebetulnya kalau diterjemahkan lebih baik begini terjemahannya. Ya, pada waktu itu ada orang-orang yang jatuh. Jatuh dalam arti apa? Kalau kisahnya Nuh ini jatuh dalam kehidupan yang berbuat jahat, yang menyakiti hatinya Tuhan, saudara. Kejahatannya sangat luar biasa. Saya lanjutkan, saudara. Ya. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Jadi anak Set kawin sama anak Kain, lalu menghasilkan anak. Nah, ya anaknya ini bukan anak yang baik, saudara, tapi anak yang jahat. Ya, makanya pergaulan yang jahat itu merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, yang jahat itu lebih gampang menarik daripada yang baik. Saya buktikan ya, saudara ya. Saya buktikan. Bu Ompin ya. Tarik saya Bu Ompin. Ya. Oke. Saya narik Bu Ompin ini ditahan, Bu. Susah sekali untuk bisa naik ke atas. Tapi kalau Bu Ompin tarik saya dari atas gampang sekali, saudara. Yang baik itu gampang sekali ditarik. Kalau tidak hati-hati. Benar Alkitab bilang bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Makanya hati-hati kalau bergaul, saudara. Amin. Anak muda kalau bergaul hati-hati. Hati-hati. Nah, saya lanjutkan, saudara. Inilah orang-orang yang gagah perkasa. Nah, karena ada kata gagah perkasa inilah makanya tadi Nefilim diterjemahkan raksasa, saudara. Sebetulnya kata gagah perkasa ini maksudnya adalah ada orang yang kuat. Pakai katanya seperti kata El Gibor kalau Allah, ya. Jadi ini ada kata Gibor, ya. Orang-orang yang kuat pada waktu itu dan orang-orang yang kenamaan, orang-orang ternama kuat tapi jahatnya minta ampun, saudara. Jadi pada waktu zamannya Nuh ini ada orang-orang kuat, ada orang-orang hebat, ternama, begitu saudara, tapi hidupnya itu jahat sekali, saudara. Kalau dia pemimpin yang jahat. Nah, ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, perhatikan, kejahatannya itu besar di zaman Nuh itu, saudara. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. By the way, anyway, saudara. Yesus pernah bilang, nanti di akhir zaman itu akan sama seperti zamannya Nuh. Bukan kawin mengawinkan itu salah, makan dan minum itu salah, bukan. Mereka itu melakukan aktivitas sehari-hari, makan, minum, kawin mengawinkan, tetapi mereka tidak terganggu dengan kejahatan yang mereka lakukan. Mereka pikir itu normal, biasa. Hari ini kan kejahatan semakin besar, betul saudara? Betul enggak saudara? Ya, sudah mulai sama dengan zamannya Nuh ini, saudara. Yesus yang mengatakan itu, saudara. Ya. Nah, bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah menyesal menciptakan kita, tidak. Kata ini sebetulnya lebih cocok diterjemahkan adalah Tuhan itu sedih. Tuhan itu berduka cita, saudara. Kenapa, saudara? Karena kejahatan manusia. Tapi kalau Tuhan tidak pernah nyesel menciptakan manusia, enggak pernah. Karena manusia itu rancangannya Tuhan. Yang diciptakan, kita sudah belajar kemarin, saudara ya. Yaitu imago Dei. Ya, gambar Allah. Manusia itu gambar Allah, diciptakan serupa dengan siapa? Dengan Allah sendiri. Malaikat tidak diciptakan serupa. Ya. Tetapi Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Jadi kita lebih tinggi dari malaikat, saudara. Jangan kalau orang sudah baik lalu saudara bilang, kayak malaikat gitu, saudara ya. Enggak, kita lebih baik daripada malaikat, saudara. Buktinya apa? Malaikat berdosa tidak dapat kesempatan untuk bertobat. Langsung dihukum. Tapi kalau saudara punya salah, saudara masih dikasih kesempatan untuk bertobat, saudara. Saudara harusnya waktu dengar saya ngomong ini, terima kasih, amin, gitu harusnya saudara. Tidak hanya, gitu saudara ya kan. Gitu saudara. Anugerah buat saudara, walaupun kita masih salah, masih berdosa, dikasih kesempatan untuk bertobat. Karena manusia diciptakan lebih daripada ciptaan yang lain. Anda harus bangga itu, saudara. Lihat kanan kirinya, itu ciptaan yang
lebih berharga dari yang lain, saudara ya. Nah, itu dia, saudara ya. Haleluya. Ya, saya lanjutkan ya, saudara ya, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya, memilukan hatinya. Ayat yang ke-7 berfirmanlah Allah, aku akan menghapuskan manusia yang telah kucipta itu dari muka bumi. Perhatikan, menghapuskan, saudara. Baik manusia maupun hewan. Yang salah manusia, hewannya kena, saudara. Manusia ini memang, aduh ya saudara ya. Yang salah manusia, hewannya pun dihabisin, saudara. Nah, di sini maupun hewan dan binatang-binatang melata. Dan burung-burung di udara. Burung loh di udara tuh nggak ngapa-ngapain loh, saudara. Gara-gara kita yang salah, dihabisin sama Tuhan itu ya kan. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat yang ke-8. Tetapi Nuh, nah ini saudara, ini bagus sekali ayat. Tetapi Nuh mendapatkan 3:21 kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. 3 anak Nuh, siapa saudara-saudara? Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak, saudara. Ini kata yang dipakai oleh Alkitab bagus sekali, rusak. Di hadapan Allah, bumi itu sebenarnya berbicara tentang manusia yang rusak hidupnya dan penuh dengan kekerasan. Mirip hari ini kan saudara? Mirip enggak? Hari ini, betul kata Tuhan Yesus, bahwa di akhir zaman itu akan mirip seperti zamannya Nuh. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Perhatikan, tadi sudah diomongin ya, ayat 11, rusak. Lalu ayat 12 diomongin lagi, sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Berapa kali ditulis? 3 kali. Kalau Alkitab, pencatatnya menulis sampai lebih dari 1 kali, bahwa itu poinnya. Bahwa keadaan waktu itu rusak, betul-betul rusak, jahat. Kejahatan apapun ada di zaman Nuh, saudara. Itulah sebabnya Tuhan ingin restore. Nah itu sebabnya yang pertama saudara, poin yang pertama yang kita bisa ambil dari bacaan firman Tuhan tadi adalah God who restores. Saudara, Allah yang memulihkan. Maksudnya apa saudara-saudara? Allah yang memulihkan saudara. Yang memulihkan itu artinya apa? Yang pertama saudara, tadi sudah saya jelaskan ini ya. Nah, God who restores itu artinya Allah adalah Allah yang berkuasa memulihkan segala sesuatu. Kita harus tahu ini dulu saudara. Jadi dia berkuasa memulihkan apapun. Kita harus tahu ini dulu. Yang kedua saudara, God who restores itu artinya Allah lah yang berinisiatif. Perhatikan, berinisiatif memulihkan dunia yang rusak. Karena kasih setianya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, yang berinisiatif merestorasi dunia di zaman Nuh, itu adalah Allah. Allah yang selalu berinisiatif. Yang pertama tadi, Allah berkuasa untuk merestore, untuk memulihkan. Tapi Allah yang berinisiatif, ini penting saudara, penting. Bahwa Allah yang berinisiatif, artinya apa saudara? Artinya dalam kehidupanmu, kalau ada sesuatu yang rusak dari hidupmu, sebetulnya saya mau katakan, Allah sanggup merestore apa yang rusak di hidupmu, saudara. Allah juga yang berinisiatif. Dia ingin hidupmu itu tidak rusak. Tapi hidupmu itu benar. Makanya dia berinisiatif, saudara. Makanya ini penting ya, saudara ya. Penting sekali. Ya mungkin dikurangi sedikit mic saya ya. Nah, Allah yang berinisiatif untuk memberikan anaknya yang tunggal, hari ini ada perjamuan kudus untuk menyelamatkan manusia, saudara. Ya, buktinya ayatnya mengatakan karena begitu besar kasih Allah. Diawali dari kasih Allah.
Bukan diawali dari bahwa manusia itulah yang memohon kepada Tuhan untuk apa? Untuk diselamatkan. Tidak, manusia itu nggak pernah memulai, saudara. Selalu Tuhan yang memulai. Selalu Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan itu kasih setianya tidak pernah berubah. Bahwa dia terus mengejar kita. Mengejar saudara, itu benar. Tuhan ingin supaya hidupmu itu bisa benar. Makanya kalau ada yang salah, dipulihkan. Katakan amin, saudara. Jadi prinsip kebenarannya yang bisa kita dapatkan hari ini, saudara, dari poin yang pertama ini, yaitu apa? Tuhan selalu ingin memulihkan hal yang rusak di dalam hidup kita. Apa yang rusak dari hidup kita, saudara? Hubunganmu dengan orang lain mungkin. Di bawah itu, saudara, Tuhan ingin memulihkan apa? Hidup pribadimu, karaktermu ada yang tidak oke. Berarti ada yang rusak itu, saudara. Yang rusak itu yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Rumah tangga yang rusak dalam tanda petik, selalu saja kita, ya, dengan pasangan kita selalu ada sesuatu yang tidak pernah ada damai sejahtera, ada conversation yang saling menyakitkan satu dengan yang lain, berarti itu rusak, saudara. Ya, keluargamu jangan-jangan rusak. Orang tua dan anak, anak dan orang tua, anak dengan anak, jangan-jangan ada yang rusak. Pelayanan juga bisa, saudara. Kelihatannya orang oke-oke saja di saat melayani, tapi sebetulnya kita nggak pernah tahu. Ya, di tempat yang tersembunyi yang Tuhan tahu, kita nggak pernah tahu, saudara. Hubungan kita dengan orang lain, saudara, kalau ada yang rusak, Tuhan selalu berinisiatif ingin memulihkan sesuatu yang rusak dari hidup saudara. Perhatikan itu, saudara. Ya. Keuangan ada yang rusak hari ini. Saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan bahwa engkau itu repot, susah dalam hal keuangan. Loh, ini saya ngomong serius, saudara. Itu sebabnya dari awal saudara diciptakan untuk menjadi apa, saudara? Pengelola. Supaya engkau bisa mengelola duitmu dengan baik. Saya yakin kok, kalau kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik, kita nggak akan susah pasti, saudara. Seberapapun kita dapat, kalau kita bisa mengelola dengan baik, pasti oke. Saya berani menjamin, saudara, karena firman Tuhan yang mengatakan. Ya, kenapa kita tidak bisa? Kenapa rusak? Karena kita sendiri tidak jadi pengelola yang baik. Tuhan ingin memulihkan hidup kita, saudara. Dan percayalah, tadi firman Tuhan mengatakan, Allah yang merestore, Allah sanggup merestorasi hidup kita, saudara. Seberapa rusaknya, seberapapun rusaknya, zaman Nuh itu kayak apa rusaknya. Tapi Tuhan bisa restore semuanya. Tuhan bisa kembalikan. Ya, bisa dikurangi lagi? Di sini agak feedback ya. Ya, merestore hidup saudara. Itu sebabnya yang kedua, saudara. Yang kedua, saudara. Yang pertama, God who restores. Yang kedua ini, God's grace comes before restoration. Kasih karunia Allah itu mendahului pemulihan. Saudara, Tuhan itu kalau kemudian memulihkan saudara, itu tidak sedang menghukum saudara. Tidak, tetapi sedang ingin memulihkan. Makanya
Didahuluinya dari apa? Dari grace, namanya kasih karunia. Saudara, tadi ayatnya kita melihat bersama-sama, saudara. Sebentar, grace itu adalah apa? Dalam bahasa Ibrani itu hand. Adalah keputusan Allah untuk berkenan, bukan respon terhadap kelayakan manusia. Saudara perhatikan kalimat ini, saudara. Jadi saudara dapat kasih karunia itu bukan karena Anda baik. Bukan. Nuh bukan karena dia hidup benar, bukan karena dia tadi ditulis di situ bahwa dia bergaul dengan Allah dan seterusnya. Lalu Allah kemudian memberikan grace-nya kepada dia. Bukan, saudara, bukan. Bukan karena dia layak. Nuh itu layak menerima, tidak. Nuh sebetulnya Nuh itu nggak ada bedanya juga. Saudara, bedanya cuma satu. Yaitu apa? Karena dia memilih untuk taat, itu aja, saudara. Begitu dia memilih untuk taat, saudara, sebetulnya juga bukan lalu karena dia taat lalu kemudian Allah memberikan karunia-Nya. Tidak. Grace itu mendahului ketaatan saudara. Nah ini saudara, ini penting sekali saudara, supaya saudara mengerti bahwa semuanya itu kasih karunia. Tidak ada orang yang bisa sombong hari ini saudara. Anda merasa, aku orang yang taat, aku lebih taat dari mereka. Aku lebih taat dari Ko Andi, saya lebih taat dari Pak Rudi. Tidak saudara. Kalau Tuhan memberikan grace-nya karena ketaatan saudara itu namanya bukan grace. Itu namanya apa saudara? Upah. Itu namanya sesuatu yang layak diberikan karena Anda telah melakukan sesuatu. Nangkep gak maksud saya saudara? Saudara tidak layak menerima grace, itu gak layak. Gak ada sesuatu yang membuat Anda itu berhak untuk grace, itu gak ada saudara. Gak ada. Jadi kalau di sini ditulis bahwa Nuh itu mendapatkan grace, saudara, itu bukan karena Nuh itu hebat, tidak. Tapi karena Allah yang mengasihi, saudara. Ya, saudara, supaya saudara mengerti dulu ini, supaya jangan salah. Nah, itu sebabnya saya suka kutipan, saya mengutip lagu ini, saudara ya. Lirik ini, saya senang sekali ini, yang membuat lirik ini sangat dalam maknanya ya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Tadi nyanyikan tadi ya. Perkenananmu. Tahu maksudnya saudara? Allah berkenan itu hak-haknya dia. Mau berkenan kepada siapa? Betul saudara? Artinya apa? Ini kenapa ditulis perkenanan? Karena nggak ada bahasa Indonesia yang cocok. Dalam bahasa Inggris itu favor. Favor itu tidak ada yang cocok dalam bahasa Indonesia, saudara. Yang paling cocok adalah perkenanan. Perkenanan itu gini, kalau saya berkenan sama Ko Andi, orang lain nggak boleh iri, saudara. Kalau saya punya perkenanan kepada Davin, orang lain nggak bisa iri. Itu terserah Tuhan saja, mau-maunya Tuhan saja. Dan itu dia lakukan kepada saya dan saudara. Dia berkenan kepada saya dan saudara, bukan karena kita baik, bukan karena kita oke. Ya saudara. Nah, tapi menariknya di sini saudara. Ya, kita dapat prinsip kebenarannya. Prinsip kebenarannya dari God grace ini adalah selalu ada grace yang mendahului pemulihan. Selalu ada kasih karunia yang mendahului pemulihan. Artinya apa? Artinya anugerah Allah itu cukup bagi kita untuk menjalani proses kehidupan waktu Anda dipulihkan, saudara. Yang memampukan Anda itu adalah karena kasih karunia-Nya Tuhan yang Dia berikan kepada saya dan saudara. Bukankah Paulus pernah alami ini, saudara? Lalu jawaban Tuhan apa, saudara? Paulus pernah diproses, dia kena sesuatu yang dia berdoa 3 kali. Ya, duri dalam daging ya saudara ya. Kita nggak pernah tahu duri dalam daging itu apa sebetulnya. Tapi sesuatu yang tidak enak. Buat siapa? Buat Paulus. Dan dia berdoa berapa kali saudara? 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong ambil ini duri dalam daging dalam hidupku. Itu nggak enak. Duri kena daging enak nggak saudara? Nggak enak. Duri kena daging itu saya kesusup. Tahu susup saudara ya? Kesusupan sedikit aja. Waduh. Ya kan. Rasanya tuh pogel minta ampun saudara, ini duri dalam daging.
Dan itu yang dirasakan Paulus. Tapi jawaban Tuhan apa saudara? Kasih karuniaku itu cukup. Cukup. Waktu Paulus mengalami proses itu, yang membuat dia kuat itu kasih karunia-Nya Tuhan, saudara. Grace-nya Tuhan. Sama kalau kita hari ini. Bahkan jika kita harus mengalami air bah dalam tanda kutip, saudara. Air bah tahu saudara? Saya lanjutkan ceritanya tadi. Bagaimana Tuhan kemudian menurunkan air bah. Dihapus semua manusia yang ada pada waktu itu kecuali Nuh dan keluarganya. Semua manusia habis waktu itu saudara. Habis. Hanya Nuh dan keluarganya. Lalu saya membuat gambaran ini dalam hidup kita. Mungkin hari ini engkau habis-habisan. Seperti air bah dalam hidupmu saudara. Tapi saya mau katakan, bahkan jika ada air bah dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum kita, saudara. Tidak. Tetapi kita percaya bahwa Ia sedang memulihkan hidup kita. Karena tadi saya katakan, grace selalu mendahului pemulihan, saudara. Yang membuat Anda bisa menghadapi saat-saat susah, saat-saat berat. Bahkan seperti air bah, benar pastor. Kalau hari ini digambarkan kayak gitu, aku hidupku kayak gitu. Aku ngalami air bah, habis aku pastor. Kalaupun Anda ngalami seperti itu hari ini, ingat Tuhan tidak sedang menghukum saudara. Tuhan sedang merestore saudara. Amin saudara. Setelah di-restore itu ada pelangi saudara. Di zamannya Nuh itu, setelah air bah itu ada apa? Pelangi. Lalu Tuhan buat perjanjian, aku tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Ada perjanjian Tuhan seperti pelangi saudara. Gambaran wow, sesuatu yang luar biasa. Grace akan membuat kita kuat dan siap mengalami proses pemulihan yang Tuhan lakukan bagi kita saudara. Proses Tuhan selalu membawa kita menjadi pribadi yang semakin kuat, dewasa di dalam Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa memulihkan hidup kita. Anda tahu ini slide terakhir dari saya, saudara. Ya. Bahkan Ia yang berinisiatif untuk apa? Untuk memulihkan hidup kita, saudara. Dan Ia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Mendahului pemulihan yang Ia kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa percaya bahwa sekalipun kita harus mengalami sesuatu yang tidak enak, air bah sekalipun saudara dalam hidup kita. Kita tahu Ia tidak sedang menghukum saya dan saudara. Tetapi Ia sedang bekerja untuk memulihkan hidup saya dan saudara. Katakan amin saudara. Hari ini ada kabar sukacita. Kalau ada yang rusak dari hidupmu, lalu engkau dibawa kepada Tuhan dalam situasi yang sangat-sangat tidak enak dalam hidupmu, saudara. Jangan buru-buru salahkan Tuhan. Melalui apa yang kita pelajari hari ini, kita belajar bahwa Tuhan sedang berinisiatif dalam hidup saudara untuk memulihkan hidup saudara. Memulihkan keluargamu, memulihkan pribadimu, memulihkan bisnismu, pekerjaanmu, memulihkan pelayananmu, memulihkan hubunganmu dengan orang lain. Saudara, penting sekali loh hubungan kita dengan orang lain, saudara. Kita tidak boleh ada sesuatu yang rusak. Kita dengan siapa, saudara? Gak boleh, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya setiap kita itu punya hubungan yang baik dengan siapapun. Amin, saudara. Kalau ada yang rusak hari ini, minta Tuhan, tolong. Tolong Tuhan. Aku tahu anugerah-Mu memampukan aku Tuhan, untuk bisa mengalami pemulihan. Tuhan ingin supaya kita dipulihkan, saudara. Keluargamu bisa dipulihkan. Hubunganmu dengan pasanganmu bisa dipulihkan. Orang tua dengan anak bisa dipulihkan. God who restores. Tuhan yang bisa memulihkan, saudara.
apapun yang rusak dari hidupmu, Tuhan mau supaya saudara tidak tinggal di situ, tapi saudara dipulihkan, di-restore. Dan catatan ini penting saudara, yang tadi saya katakan, berulang kali saya sampaikan. Kalaupun hari ini Anda merasa situasimu seperti kena air bah, saudara, gak enak sama sekali, habis-habisan. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum. Ingat itu saudara. Tuhan tidak sedang menghukummu, tidak. Tuhan sedang ingin merestore hidupmu. Kalau Tuhan sudah restore, kalau sudah diangkat sama Tuhan, saudara. Nuh dan keluarganya diangkat sama Tuhan, katakan amin saudara. Ngalami janji Tuhan, seperti pelangi, janjinya Tuhan indah sekali. Align in promise, hari ini kita temanya saudara. Mengalami janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin saudara. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Nyanyikan dengan imanmu saudara. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Amin. Yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes, God. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Semua tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara. Renungkan apa yang Tuhan katakan hari ini saudara.
bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup merestorasi. Lagu yang kita nyanyikan mengatakan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan sanggup merestorasi apapun yang rusak dalam hidup kita, apapun itu. Dan Tuhan selalu berinisiatif. Tuhan selalu ingin supaya hidup kita itu beres. Tuhan selalu hidup kita itu benar. Itu sebabnya Dia selalu berinisiatif. Dia kejar hidup saudara. Dia kejar hidupmu karena Dia mengasihimu. Dan Dia akan berikan grace, anugerah, kasih karunia, mengawali semua yang kau harus alami, engkau harus lewati, engkau harus hadapi. Apapun itu, kasih karunia-Nya itu melimpah dalam kehidupan. Perkenanan Tuhan yang akan membuat engkau teguh, yang meneguhkan hatimu. Itu perkenanan Tuhan, favor of God. Yes, Lord. Grace, kasih karunia, itu yang akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini kami terima itu sebagai kebenaran yang menjadi bagian dalam hidup kami ya Tuhan. Kami menyadari Tuhan, ada yang rusak dalam hidup kami Tuhan. Ada yang rusak. Tapi Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu hatiku, Engkau tahu hati kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mau bekerjalah ya Tuhan. Bekerjalah dalam hidup kami masing-masing. Bekerjalah ya Tuhan, supaya sesuatu yang rusak ini dalam hidupku Tuhan bisa dipulihkan oleh Tuhan, di-restore oleh Tuhan. Sehingga kami akan mengalami kehidupan di mana kami akan mengalami setiap janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kami semuanya. Kami akan mengalami pelangi Tuhan, perjanjian Allah yang digenapi dalam setiap kehidupan kami. Engkau angkat keluarga kami, Engkau angkat pekerjaan kami, bisnis kami. Engkau berkati keuangan kami Tuhan, bahkan semuanya Tuhan, ketika kami tahu Engkau yang sedang merestore kehidupan kami. Terjadilah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Lakukanlah ya Tuhan, lakukanlah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan menikmati Tuhan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mari setiap kita persiapkan roti dan anggur kita masing-masing. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Samu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Percaya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya Yesus. Yang di tangan kami Tuhan, roti yang melambangkan tubuh-Mu sendiri ya Tuhan. Seperti janji-Mu, oleh bilur-bilur-Mu bahkan penyakit kami disembuhkan ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau rela melakukan semuanya. Terima kasih. Memberikan grace, perkenanan. Engkau berinisiatif bagi kami ya Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kayu salib. Terima kasih. Untuk salib-Mu, terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu ini Tuhan. Kami akan makan bersama-sama. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang di tangan kami anggur yang melambangkan darah-Mu ya Tuhan. Dan darah ini menjadi meterai dari setiap perjanjian Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau merestorasi kami. Dan Engkau memberikan janji kepada kami Tuhan. Terima kasih. Dan Engkau meteraikan janji-Mu melalui darah-Mu ini Tuhan. Darah yang menjadi meterai perjanjian yang baru. Terima kasih Tuhan. Artinya kami sadar, kami tahu Tuhan, kalau darah-Mu saja dicurahkan bagi kami Tuhan, menjadi meterai bagi kami, apakah hal yang lain lagi? Ya Yesus. Apakah yang lain lagi? Semuanya itu Tuhan, Ya Tuhan. pasti akan dinyatakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau akan menyatakan setiap janji-janji-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah meteraikan melalui darah-Mu ini. Kami percaya itu Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami bersyukur kami boleh menikmati persekutuan dengan darah Kristus. Darah yang mahal ini Tuhan. Dan kami mau minum bersama-sama. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Amin, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Imani saudara, imani Tuhan berkuasa memulihkan kehidupan kita. Yes, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih
Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Yes, ya, percaya. Yes, Lord. Haleluya. Tuhan, aku percaya tidak ada yang terlalu sulit bagi Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang terlalu susah bagi Engkau untuk merestorasi, untuk memulihkan. Tidak ada yang terlalu rusak untuk Engkau kembalikan, untuk Engkau pulihkan ya Tuhan. Karena percaya, karena Engkau Tuhan yang berkuasa, sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kami. Mewarnai kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun susah, tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagi-Mu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya terpujilah Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku.